الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ketua dan pengurus Masjid Darul Aman, para ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang insya-Allah pada kesempatan yang subuh yang berbahagia ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun. 2 rakaat qabliyah subuh itu khairun, lebih baik. Lebih baik yang seperti apa? Minad dunya wa ma fiha. Dari dunia ini beserta isi-isinya, Pak. Jadi rasanya sulit kiranya kita membayangkan kalaulah seandainya qabliyah subuh ini saja ditimbang-timbang dengan dunia ini beserta isi-isinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun, ini lebih baik daripada dunia seisi-isinya. Kalaulah qabliyah subuh ini lebih baik daripada dunia seisi-isinya, maka bayangkan bagaimana pahala ibadah, bagaimana pahala yang akan kita dapat ketika kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menambahkan, barang siapa yang telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, dia tidak pulang, dia menunggu, bersabar sejenak. Apa yang dilakukannya? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berzikir? Apakah dia membaca Al-Quran? Apakah dia itu mendengarkan tausiah agama? Kemudian sampai kiranya hatta tatlu'us syams, sampai kiranya terbit matahari. Tsumma raka'atain, kemudian dia solat kembali 2 rakaat isyraq. Maka apa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kahajjatin wa umratin. Ibadah amal tersebut sama hitungannya dengan orang yang beramal haji dan umrah. Tammah sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang yang meminjam uang kepada Rasulullah. Ya Rasul, pinjamkan aku duit. Rupanya meminjam duit kau lah lama, Pak. Pinjam duit 100 gitu. Tapi kata Rasulullah, baik, aku akan pinjamkan lepas nanti selesai salat Isya. Apa maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Rasulullah ingin melihat seseorang ini apakah jujur atau tidak. Dengan cara apa?
inna azqala 'alal munafikin, sesungguhnya ada dua solat yang paling berat sekali yang dilakukan oleh orang munafik, adalah yang pertama solat subuh dan solat isya. Jadi ini tips kepada kita yang ingin meminjamkan duit kepada orang. Kalaulah bapak itu rajin sekali solat subuh, rajin sekali solat isya secara berjamaah, pinjam bapak, insya-Allah jujur. Tapi kalau dia tak ada solat subuh pun tak ada, solat isya pun tak ada di Masjid Darul Aman ini, bilang sama dia, wa angpan dutong, tak akan percaya. Kenapa? Itu tanda-tanda orang munafik. Pada subuh yang berbahagia ini kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini bukanlah termasuk golongan-golongan orang yang munafik, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan adinda pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat dan menasihatilah kita pada subuh yang berbahagia ini. Yang intinya adalah yang di depan ini takkan lebih alim daripada yang di depan saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan hamba-hamba yang betul-betul beriman kepada Allah. Hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bukunya, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis ini teramat populer, dan hadis ini juga sebagai motivasi bagi kita, menyemangatkan diri bagi kita yang senantiasa rajin dalam majlis ini. Karena hadir dalam majlis ini Pak luar biasa. Apalagi subuh ini mengantuklah. Aturannya Sabtu ini kita ini melepas dendam dengan pekerjaan aktivitas kita dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi hari Sabtu ini apa yang menarik kita ke Masjid Allah ini? Tak lain dan tak bukan rasa iman yang begitu luar biasa kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau cerita tentang Abu Hurairah ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat yang tergolong kepada sahabat yang terakhir-akhir masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Sedangkan Abu Hurairah baru masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Tak begitu lama, tak sampai 5 tahun. Tapi walaupun tidak sampai 5 tahun, dalam ulumul hadis, kitab-kitab hadis disampaikan kepada kita dan ditinta emaskan nama Abu Hurairah ini sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Abu Hurairah ini bukanlah nama asli. Abu Hurairah ini nama kunyahnya. Kunyah itu bukan kunyah. Kunyah itu mengunyah. Ini kunyah. Kunyah. K-U-N-Y-A. Kunyah. Apa maksud dari kunyah itu? Gelar yang disematkan, yang diberikan kepada seseorang. Lalu apa arti dari Abu Hurairah ini? Abu adalah bapak.
Hurairah itu adalah kucing. Jadi bapak kucing. Nama asli beliau, nama asli beliau yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Banyak sekali sahabat-sahabat namanya Abdurrahman. Ada Abdurrahman bin Auf, ya kan? Maka untuk mendetailkan, menspesifikkan siapa ini Abdurrahman, yang mana ini, maka dipakailah dengan nasab, pakai bin. Ayah beliau bernama Sakhar, maka lengkaplah nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Kebetulan dia itu dari suku Daus, ditambah lagi nama ujungnya menjadi lengkap dan sempurna, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Lalu kenapa dia dipanggil dengan Abu Hurairah, Pak? Di setiap Rasulullah berdakwah selalu ada Abu Hurairah ini. Dimanapun tempat berada Rasulullah menyampaikan syiar Islam, Abu Hurairah selalu hadir. Tapi kehadiran dari Abu Hurairah ini, dia selalu membawa kucing. Maka dipanggillah oleh Rasulullah dengan panggilan sayang, ya Abahir, ya Abu Hurairah. Maka saat itu Abu Hurairah pun tersenyum, wahai bapaknya kucing. Nah, senang diberikan gelar oleh Rasulullah. Ini juga menjadi dalil bahwasanya kalau seumpamanya bapak itu kita ingin kita beri gelar, senyum dia alhamdulillah. Kalau tak senyum dia, ini hati-hati. Kebetulan bapak itu banyak anjing dia. Banyak anjingnya. Kemudian bapak panggil, bapak marah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul dia di mana? Di pasar, di toko, di warung gaplek, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Rumah-rumah yang di dalamnya itu menyebut lafaz dan makna Allah. Tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di satu tempat yang mana tempat itu berlafazkan Allah, membicarakan syiar-syiar Rasulullah, memakna dan mentakzimkan kalimat Allah. Apa yang dilakukannya? Yajluna kitab Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang tersebut dalam hadis ini mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Nah, inilah yang akan kita bawa. Mudah-mudahan menjadi semangat diri untuk senantiasa bermajlis. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, orang yang senantiasa hadir dalam majlis ini, orang yang senantiasa dalam menghadiri majlis ta'lim, orang yang senantiasa menghadiri wirid-wirid, sesungguhnya dia mendapatkan yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada dirinya yaitu sakinah. Oh, sakinah Ustaz, bukan duit Ustaz. Enggaklah, duit dengan sakinah itu jauh sekali. Ibu, saya nak tanya, ibu mana mau yang pertama, banyak duit tapi mato ndak nio lalu?
Yang kedua, piti tidak terlalu banyak, tapi lalu bakaruh. Mana Pak? Kebiasaan dari ibu-ibu nih Pak, dipilihnya yang ketiga. Piti banyak Ustaz, lolok bakaruh. Memang perempuan macam itu di mana-mana. Insya Allah Pak pilih yang kedua. Husnuzan saya di Masjid Darul Aman ini. Ada satu artis terkenal dulunya yang bernama Michael Jackson. Kenal Bo? Kenal, alhamdulillah. Berarti memang infotainment juga ibu. Di mana Michael Jackson itu kini? Dah meninggal dah mati dah. Kenapa Michael Jackson itu mati? Abi umuh Pak. Betul. Kronologisnya mengkonsumsi obat. Apa kok obat yang dikonsumsinya itu? Obat macam mana bisa tidur. Rupanya musuh terbesar dari Michael Jackson itu udahlah artis, udahlah populer, terkenal di mana-mana. Rupanya musuh terbesar dia itu adalah macam mana cara bisa lalu. Tak tenang pikiran lupa. Paning, oning. Dikonsumsi obat tak juga mau tidur, ditambah lagi dosis tak juga mau tidur. Akhirnya ia tambah, ia pula tidur untuk selama-lamanya. Disitulah kita mengambil pelajaran bahwasanya kebahagiaan itu, ketenangan itu tidak bisa dihargai dengan harta benda. Lalu ketenangan ini dapat dari mana? Sumbernya dari mana? Maka Allah jawab, Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Memang sungguhlah Allah itu yang meletakkan ketenangan itu di dalam hati orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman itu tenang dia? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya kata Allah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ketika kita tertimpa musibah bencana, apa yang mesti kita lakukan? Ambil air wudu, kita basahkan wajah kita dengan menyeraya mentakzimkan Allah. Allahu Akbar. Engkau memang banyak masalah itu memang besar, tapi ada Tuhanku yang lebih besar. Tertimpa kita kemalangan, ada satu sahabat yang dulunya kita berkawan akrab, membisikkan di telinga kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mungkin pada saat itu bumi ini terasa lunak untuk dipijak, tapi ada kawan kita yang menenangkan dengan kalimat Allah. Begitu banyak artis-artis terkenal mengkonsumsi obat terlarang. Setelah ditanya kenapa diminum, kenapa dikonsumsi, supaya tenang pikiran. Dalam Islam tak diajarkan seperti itu. Di dalam Islam diajarkan untuk tenang itu tak lain dan tak bukan adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu untuk menenangkan pikiran itu adalah hadir dalam majlis ini. Tengoklah, saking tenangnya jemaah, tak tidurnya saking tenang. Apa kata Ustaznya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakit hati Pak. Mohon maaf. Tak apa-apa dah Pak, lalu je lah, tak masalah. Ambo termasuk ustaz yang tak marah ketika ambo ceramah.
jemaahnya lalu. Bisa jadi itu refleksi dari ketenangan. Karena di rumah bapak tak bisa tidur nyenyak karena ada mak lampir. Mak lampir itu, bang cuci bang, bang pel bang, bang mandikan anak bang, bang ganti pakai anak bang, kata. Mama mau shopping, oh kata abang tu, insya Allah di dalam alam barzah esok tidak dikono tanya sama malaikat bukan nakir, karena di luar lah azab lah. Ketenangan ini yang perlu. Bagaimana cara kita dalam hadir dalam majlis ini kok bisa tenang? Karena di dalam majlis ini para ustaz, para mubalik memberikan ilmu-ilmu bagaimana cara untuk kita tenang. Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa ujian, maka majlis ini menyadarkan kepada kita, sebelum engkau diberikan ujian seperti ini, wahai seorang hamba, dulu ada kekasihku yang lebih dulu telah aku uji. Tidak hanya harta benda saja, harta benda hilang. Tak sampai di situ saja, semuanya hilang. Istri pun meninggalkan. Kemudian tak hanya istri meninggalkan, anak pun diwafatkan oleh Allah, diambil oleh Allah, mati anak. Tak hanya sampai di situ saja, terkena pula penyakit yang begitu luar biasa. Siapakah itu? Nabi Ayub alaihi salam. Apakah saat itu Nabi Ayub itu mengeluh kepada Allah, menyalahkan Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan ujian kepadaku yang begitu luar biasa, mulai dari harta aku sampai kepada anak aku, sampai aku kena penyakit. Kenapa engkau tak adil? Aku ini kan Nabi kekasih engkau, ya Allah. Tak pernah. Maka di situ dapat pelajaran dari kita yang terkena ujian sampai saat ini yang sakit. Kalaulah seandainya Nabi Ayub saja diuji oleh Allah dengan penyakit, dengan harta bendanya, apalagilah aku ni siapa? Aku ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Allah sayang kepada dirinya. Apakah tak kena juga ujian? Terkena ujian, Pak. Apa ujiannya? Belum lahir Nabi kita, Nabi Muhammad ini ke atas dunia ini, dia sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadir, Pak. Belum lagi datang ke permukaan bumi Allah ini, dia sudah diuji oleh Allah. Apa ujian yang terbesar untuk Nabi Muhammad kita? Belum lahir di atas dunia ini, dia sudah dalam keadaan yatim. Kalaulah Nabi Muhammad saja sebelum lahir sudah diuji, apalagi engkau? Engkau ini siapa? Engkau tidak ada jaminan masuk surga, sedangkan Nabi Muhammad itu masuk dalam surga. Tapi juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika materi itu disampaikan oleh Al-Ustaz, menghujam ke dalam hati kita, apa yang kita risaukan? Ekonomi, duit, pekerjaan. Allah memberikan iktibar kepada kita, wahai hambaku, kenapa engkau takut dengan ekonomi ini? Kenapa engkau takut dengan rezeki aku ini? Belajarlah engkau dari janin. Disuruhnya kita belajar dari janin, Pak. Janin, Bu, ketika di janin ini di dalam rahim ibu, ada tidak dia bisa keluar makan bubur kacang hijau? Tidak ada, Bu. Tak pernah ada seperti itu. Bubur ayam, pernah dia keluar dan cari makan? Tak. Dia tak cari makan, Pak. Jadi tak cari makan dia. Lalu bagaimana dia cara makannya, Ustaz? Allah kirimkan langsung kepada dia makan itu. Berkat apa? Tawakal ala Allah. Dengan cara apa dia makan? Allah tutupkan siklus haidnya orang tuanya. Disitulah dia makan.
Ketika dia lahir, apakah dia langsung disuruh cari kerja, makan jengkol itu? Tidak. Tapi Allah juga siapkan kepada dirinya rezeki itu yang datang kepada dirinya dengan merubah darah haid tadi, berubah dia menjadi ASI, air susu ibu. Begitulah. Kalaulah seperti itu, apa yang kita dirusakkan di atas dunia ini? Maka muncul ketenangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang Allah sediakan kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu ini, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah berikan keutamaan yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan yang namanya kasih sayang. Penting kasih sayang itu Ustaz, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum kita bisa mencari amal yang lain, ketika kita berjumpa dengan kawan, yang kita minta itu bukanlah duit untuk pertama kalinya Pak. Yang kita minta itu adalah Assalamualaikum warahmatullah. Minta keselamatan dan minta rahmah Allah. Rahmah Allah Pak. Rahmah Allah itu yang kita minta. Sampai-sampai Rasulullah SAW katakan kepada kita, la yudkhilal jannata ahadakum bi'amali. Engkau tidak akan masuk surga karena amalmu. Ini menampar diri kita. Saya tak akan masuk surga karena amal saya. Bapak tak akan masuk surga karena amalan solat bapak, puasa bapak, begitu juga ibu. Tak masuk surga karena amalan itu. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau apakah tak masuk surga juga karena amalmu? Maka dijawab oleh Nabi, wala ana, aku pun juga tidak akan masuk surga karena amalku. Lalu lantas kita ini masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Memang murni karena kasih sayang Allah. Hadis ini jangan dipahami secara teks Pak. Karena kalau Bapak pahami secara teks nantinya dan menyimpulkan sendiri, saya khawatir subuh besok tak ada lagi yang datang ke Masjid Darul Aman ini. Loh, mana jemaahnya ni? Kok tak ada datang lagi solat subuh? Allah usah. Tak usah lawak datang-datang masjid. Tak usah lawak sembahyang kau. Tak usah lawak puasa kau. Kenapa awak masuk suruh itu bukan kerana amal awak? Siapa yang menyampaikan tu? Ada ustaz yang inyo Ustaz Ban Serap pengganti lain pula cakap subuh petang. Apa makna ini? Apa hikmah atau makna yang tersirat dalam hadis ini? Makna yang tersirat dalam hadis ini adalah, wahai hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan gara-gara 2 kali 3 kali kita ikut pengajian jemaah subuh ini, jangan gara-gara 3-4 kali kita datang ke rumah Allah solat jemaah ini, lantas mengatakan yang tak sembahyang itu di luar-luar sana menengok macam Abu Lahab dan Fir'aun itu. Sombong. Itu Pak. Karena kita ini tak masuk surga karena amal kita. Ini parahnya, susahnya kita nih Pak, kalau sudah hijrah ini. Susahnya yang mempertahankan itu, macam mana kita ini mempertahankan dari godaan syaitan yang ujub itu Pak.
Ujub itu macam mana? Ujub itu dia tak bercakap, Pak. Dia tidak juga memperdengar. Kalau bercakap dia, itu riya namanya. Menyampaikan kepada orang lain akan amal kita berharap dengan pujian. Ya riya. Ini tidak, Pak. Perkara syaitan ini luar biasa. Jadi jangan sangka ibu, ketika kita yang sudah hadir dalam majelis subuh ini, yang mungkin kita sudah berusaha sekali dari rumah, aku mau datang ke masjid solat subuh berjamaah, syaitan begitu kuat menggoda. Tak usah kau datang, Dr. Samsuri Jalnya tak ada, yang datang pengganti aja, entah iya atau tidak, itu gelarnya cuma MPD, Master Penyanyi Dangdut. Tak usah kau datang. Tapi dengan kuatnya kita datang juga, kita langkahkan kaki kita untuk ayunkan tangan kita, kiranya datang ke rumah Allah ini. Sampai kita, apakah dengan sampainya kita di dalam ini syaitan berputus asa? Oh, tidak. Tidak. Rupanya syaitan itu lebih mempersiapkan jebakan syaitan yang teramat halus. Saking halusnya kita tak sadar bahwa saat itu kita sedang digoda. Contohnya apa? Contohnya ujub itulah. Masuk ke dalam, Masya Allah, ambo yang pada pertama datang. Mulai kan? Imam yang tadi itu alun lah jago tadi. Mulai sampai mendengarkan ceramah, kemudian sampai nanti pulang sudah Isra dengan gaun yang masih pakai mukena, yang masih melengket. Tengok kawan-kawan yang tak sembahyang duduk dia, nyapu halaman dia. Tak ada. Kan gitu, nak beribadah, tengok kami sombong. Ada seorang perempuan, mohon maaf, perempuan yang asusila. Suatu ketika dia pulang dari perjalanan dinas malamnya. Saat itu dia kehausan. Diturunlah dia ke lembah untuk mencari air. Minum, lepas dahaga, balik lagi ke atas untuk melanjutkan perjalanan. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, didapatilah pada saat itu seekor anjing. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dengan ikhlas dia turun ke bawah, diambilnya lagi air, kemudian dia bawanya ke atas, kemudian dikasih kepada seekor anjing itu. Dalam hadis yang begitu panjang yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bagaimana status perempuan ini? Dakhalat jannah. Dia masuk surga, Bu. Dia masuk surga, Pak. Apakah dia masuk surga karena amalnya yang begitu banyak? Amalnya sedikit, tapi ikhlas dia. Ya. Amalnya sedikit, maksiatnya besar, tapi yang ikhlas itu bisa menutup semuanya dari yang amal-amal yang jelek itu. Di situ juga kita bisa belajar. Rupanya begitulah luaslah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan hadis ini juga jangan dipahami, ada satu jamaah lepas solat Isya, Pak, datang dia, Ustaz katanya, ambo menarik cerita Ustaz tadi, Ustaz. Cerita yang mana, Pak? Cerita kisah anjing tadi. Ayo, ambo nak tanya Ustaz, apakah hanya dikasih minum aja, Ustaz? Dalam hadis kau iya, Pak, cuma dikasih minum aja. Oh Ustaz, di rumah ada 3 kandang. Mungkin bapakku selama itu mencari dalil, bisa tidak dengan memelihara anjing kau bisa masuk surga? Tapi puluh malam itu. Nah, itu secara tes. Jadi jangan salah sangka. Artinya ada makna yang begitu luar biasa.
yang mesti kita dapatkan dari beberapa hadis itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang itulah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Karena kalau seandainya kita masuk surga itu karena amal ibadah solat kita, puasa kita, surga itu terlalu murah rasanya. Kadang-kadang kita ini tak fokus dengan solat kita. Ibu-ibu contohnya, banyak ibu-ibu ini sembahyang dia itu sambil-sambilan. Mohon maaf ibu, contohnya, nah, nonton film Indosiar Jeritan Hati Seorang Istri. Contoh. Kemudian tontonlah dulu. Habis itu iklan baru ambil wuduk dia. Ambil wuduk. Iklan baru ambil wuduk. Habis ambil wuduk kok mulai pula nonton lagi belum sembahyang. Setelah nonton iklan lagi, sembahyang lampu. Besok selesai sembahyang, film mulai. Gitu. Atau sambil-sambil masak. Jadi kita tak fokus ketika sholat misalnya masak, macam mana nak fokus? Tadilah dia garam mana? Tadi itu tak apinya kuat mana nak? Jadi bercabang-cabang kita Pak. Tak fokus kita. Kadang-kadang sholat kita macam itu juga Pak. Belum lagi sholat, belum ingat kunci itu di mana letaknya. Ya kan? Tak fokus kita. Sudahlah solat 5 kali sehari semalam, tapi masih juga membawa dunia, masih juga membawa pekerjaan, masih juga membawa beban hidup ini. Semuanya kita bawa pekerjaan. Allahu Akbar. Sudah ibu kemana ibu? Ibu, yang tadi itulah selesai itu belum. Semua kita bawa. Padahal kita itu menghadap Allah. Tak sempurna solat kita. Apakah itu akan dinanti? Tidak. Tapi salah satu upaya dan usaha kita untuk menggapai rahmatnya Allah itu adalah dengan salah satu adalah dengan beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, apa yang Allah sediakan kepada orang yang hadir dalam majlis ini. Sesungguhnya orang yang senantiasa hadir dalam majlis ini, dia mendapatkan keutamaan yang ketiga. Wa haffathumul malaikah. Kita lima yang hadir pada kesempatan kali ini, jangan disangka, jangan dikira hanya makhluk manusia saja yang datang. Idza marartum biriyadil jannah. Idza marartum biriyadil jannah. Kata Rasul, apabila kamu melewati taman surga. Kata Rasul ni, Pak. Idza marartum biriyadil jannah, apabila kamu melewati taman surga, farta'u, nikmatilah. Ketika kita sudah sampai di taman misalnya Bu, nah apa yang kita lakukan? Menikmati di dalam melihat pemandangan, ya kan? Main apa namanya itu, iti-iti apa itu di dalam buatan, pokoknya menikmati gitu. Begitu juga kata Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah, apabila engkau melewati taman-taman surga, farta'u, nikmati, makan di situ, minum di situ, lihat pemandangan di situ. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada taman surga itu di dunia? Apakah ada ya Rasul taman surga itu di dunia? Taman surga itu kan taman surga, pastinya di surga ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, ada rupanya taman surga itu di dunia Pak. Taman surga tapi tinggalnya di dunia Pak. Hebatnya Nabi itu. Taman surga tapi tempatnya di dunia. Apa nama taman surga itu?
nama taman surga itu adalah hilaqul majlis. Hilaq, orang berkumpul-kumpul dalam satu majlis. Inilah taman surga itu. Sesungguhnya subuh yang berbahagia ini kita sedang berada di taman surga dan bersyukur dan mengucapkan terima kasihlah kita kepada panitia, kepada pengurus yang telah membuatkan taman surga untuk kita yang serasa ini bisa kita duduk bersama. Hilaqul majlis namanya. Apa kira-kira hilaqul majlis ini hebatnya? Kehebatan dari hilaqul majlis ini, fa inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat Allah, yatlubuna fil ardi, dia berkeliling, berkelana. Di mana? Di seluruh penjuru negeri ini dia berkelana. Apa yang dicarinya? Yang dicarinya itu hilaqul majlis. Dia cari nih, Pak. Di malaikat cari ini, malaikat buruh majlis ta'lim ini. Nah, kemudian ketika malaikat itu telah mendapatkan hilaqul majlis itu, apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya paling tidak ada dua. Yang pertama, dia duduk bersama dengan kita. Duduk dia bersama kita. Duduk dengan ibu, duduk dengan bapak di samping bapak. Malaikat Israel ada juga tuh, Pak. Malaikat rahmah. Atu-atu ambo, nenek-nenek ambo, tak usah khawatir. Samping itu malaikat rahmah, bukan malaikat Israel. Nah, kedua, apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Rupanya malaikat itu mendoakan kita, Pak. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka dan rahmatilah mereka. Tapi dosa yang kecil-kecil saja. Dosa yang kecil, Bu. Ya. Dosa yang besar minta ampun kita kepada Allah. Dosa yang kecil insya Allah dengan majlis ini diampuni oleh Allah. Contohnya misalnya ibu nyuci celana suami, nemu duit di dalam, yang lah tertawa pengalaman. Nemu duit di situ. Ambo nak bertanya lah sama ibu. Lah kalau nemu duit di saku suami, apa kira-kira yang ibu lakukan? Ambil atau kasih tahu sama suami? Kalau yang mengatakan ambil, itulah maling sebetulnya tuh, Pak. Bapak ni dah lama siapa lah yang ambil duit aku ni ya, katanya. Lah lama lah disadi. Itu, Pak. Tuyul yang ambil, ndak tuyul botak. Tapi tuyul sagodang-godang sampai kawan tidur awak. Yang ngasih, yang nyampe tadi kasih tahu kepada suami, kasih tahu kepada suami, Ustaz, kalau barang itulah habis, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, sesungguhnya orang yang hadir dalam majlis ini, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, wa zakarallahu fi man indah, dia akan mendapatkan keutamaan Allah sebut nama dirinya satu persatu fi man indah, di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kita ini disebut dan dibanggakan oleh Allah, Pak. Apa makna disebut dan membanggakan itu? Kenapa Allah membanggakan manusia yang hadir dalam majlis ini pada saat ini? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berdialoglah malaikat dengan Allah ketika penciptaan manusia. Allah ingin menjadikan manusia ini sebagai khalifah di permukaan bumi. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Allah. Kenapa engkau pilih khalifah ini, pemimpin ini dari kalangan manusia? Manusia ini kan sama, ya Allah, dengan iblis, sama-sama menumpahkan darah, berbuat kerusakan, berbuat kezaliman nantinya di permukaan bumi ini. Kenapa enggak dari kami saja? Maka ditutup oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya wahai malaikat, aku lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Maka kalimat inni a'lamu ma la ta'lamu itu Allah buktikan pada hari ini. Allah buktikan pada subuh hari ini. Wahai malaikat, yang mungkin engkau mengatakan dulunya manusia ini selalu menumpahkan darah, selalu berbuat kerusakan, selalu berbuat kemungkaran dan kezaliman, dia tidak akan pernah ingat kepadaku. Maka pada hari ini manusia-manusia itu tidaklah berbuat demikian. Mereka saat ini dengan ikhlas hati duduk berkumpul di rumah aku dengan seraya memuji dan menyebut namaku. Maka ini a'lamu ma la ta'lamu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang telah kita bahas bersama-sama. Paling tidak kita mendapatkan satu hadis yang menjadi kabar bahagia bagi kita, bahwasanya duduk kita saat ini bukanlah duduk sembarang duduk. Kalau bahasa anak mudanya, bukanlah duduk kaleng-kaleng, tapi duduk kita di sini adalah duduk yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jadi kalau ada kawan kita yang bertanya, kau tadi subuh pergi tak solat subuh? Pergi. Dengar kajian subuh? Aduh, ambo datang. Ambo hadir, ambo menyimak. Kira-kira apa bahasan? Ada 4 keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa hadir dalam wirid ini, Bu. Apa yang membuat itu? Itulah lailang pula. Lailang. Nah, yang pertama, awak mendapatkan ketenangan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang Allah. Kemudian mendapatkan doa dari malaikat Allah. Kemudian juga kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amanah. Kalau bapak, kalau ibu ingin mencari dan mengetahui apakah bapak ini termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ataukah kita ingin melihat seseorang itu apakah betul-betul beriman dia kepada Allah atau tidak, maka jangan tengok jubahnya yang panjang, jangan ditengok mukennahnya yang begitu cantik dan jelita, jangan ditengok jenggotnya yang panjang, jangan ditengok cadarnya yang begitu luar biasa, jangan ditengok pecinya yang begitu mempesona. Tapi kata Allah, kalau engkau ingin melihat apakah engkau ini termasuk orang yang beriman, betul-betul beriman, percaya kepada Allah, innama ya'muru masajidallah, lihatlah tandanya. Tandanya adalah orang itu senantiasa dengan ikhlas untuk memakmurkan
masjid. Kalau bukan kita, Pak, lalu siapa lagi yang akan memakmurkan masjid ini? Siapa yang akan memakmurkan masjid yang begitu indah, yang luar biasa ini? Megah. Tengok lampu ini sempat runtuh ini entahlah. Ya kan? Luar biasa masjid kita ini, Pak. Dan yang lebih TOP BGT, Pak, ini saya saran, saya himbau. TOP BGT itu top banget apabila Bapak Ibu semua mengajak anak-anak kita untuk sholat subuh berjamaah. Karena kenapa bisa begitu, Ustaz? 30-40 tahun yang akan datang, mungkin kalau ditengok dari umurnya Rasulullah, mungkin tinggal sedikit yang tersisa nih, Pak. Ini nampaknya mau gol aja semuanya kan. Nah, jadi 30-40 tahun yang akan datang, bukan kita yang mengisi masjid ini, Pak. Bukan bapak yang mengisi masjid ini, bukan nenek yang mengisi masjid ini, tapi siapa? Generasi-generasi muda harapan bangsa itulah yang akan menegakkan kalimat Allah ini. Maka kalaulah anak-anak kita ini tidak kita dekatkan dengan rumah Allah ini, jangan heran, jangan tak ada yang tak mustahil. Jangan heran nantinya 30 tahun yang akan datang, Masjid Darul Aman ini berlabelkan di pintu depannya dijual. Kenapa? Tak ada generasi yang meneruskan perjuangan Pak Imam kita. Baik, itulah kaji kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas kekhilafan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala niat kita pada kesempatan kali ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم بيوتنا وسلم أعمالنا وسلم أموالنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا وصلته ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته